zaman akhir itu akan banyak ujian kepada umatnya yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syekh Ahmad Al-Faruqi rahimahullah menyemangati santri-santri beliau. Namanya ujian itu jangan diartikan selalu negatif. Justru dengan sebab adanya ujian akan banyak kelulusan. Sudah sering kita dengar bahwa ujian-ujian umat akhir zaman justru memunculkan umat akhir zaman yang layak ditolong oleh Allah. Jadi ini dibuka besar-besar pintu-pintu nusratullah atau pintu-pintu daftar jadi walinya Allah. Tapi jangan ngaku jadi wali gitu. Daftar terus sampai kapanpun gitu ya. So ini sudah wali yang diomongkan di bayan itu ya saya ini. Maka sebelum itu semua saya bergembira dengan kedatangan antum, ahlan wa sahlan bihudurikum. Bayan sudah banyak, arahan sudah banyak. Kesimpulannya pertemuan-pertemuan antar orang sefikir itu penting. Dari fikir timbul kerja, dari kerja timbul suasana, dari suasana timbul komunitas-komunitas yang layak ditolong oleh Allah. Itulah harapan kita. Kalau kita di daerah-daerah kita sendirian, jangan putus asa. Ini justru saya kesempatan borong pahalanya orang satu daerah. Kalau ada temannya, alhamdulillah Allah telah mudahkan saya dengan adanya teman. Karena sebetulnya bagi orang beriman itu harus latihan dan praktek. Sendirian atau dengan banyak orang itu semangatnya semestinya tidak jauh berbeda. Karena yang diharap sebetulnya hanya satu, yaitu Allah. Maka itulah ceritanya orang-orang yang makbul. Waktu banyak orang dan waktu sendirian itu sama aja amalannya. Gurunya Syekh Ilyas rahimahullah, Syekh Ashraf Ali Tanwi, beliau kalau ceramah di waktu itu yang dengarkan sekian banyak orang. Dan yang mendengarkan itu banyak sekali yang dari non-muslim. Begitu dengar ceramah beliau, rata-rata masuk Islam. Maka suatu hari bertamu kepada beliau 5 orang, termasuk diantaranya Syekh Ilyas. Maka beliau ceramah di hadapan 5 orang ini seperti semangat beliau ceramah di hadapan ribu-ribu orang. Maka salah satu dari 5 itu bilang, Syekh, antum ceramah pada kami seperti semangat antum ceramah di depannya sekian ribu orang dan lamanya juga sama. Maka beliau mengatakan kurang lebihnya, kalau satu aja dari yang hadir 5 orang ini paham apa yang saya sampaikan, nanti dia akan jadi asbab kebaikan seluruh dunia. Ternyata benar, salah satu yang hadir adalah Syekh Ilyas. Beliau akhirnya punya fikir yang manfaat untuk beliau, untuk orang lewat, dan untuk sekian banyak orang yang menghuni dunia ini. Maka pertemuan-pertemuan ini bagaimana kita jadikan bagian dari acara hidup kita sampai kita meninggalkan dunia. Insyaallah. Kita telah belajar kitab taklim, di antara isinya la tas'al anil mar'i wasal qarina fa innal qarina bil muqarrani yaqtad. Yang kesimpulannya, kalau kamu pengen tahu seseorang itu bagaimana, kamu lihat temannya itu bagaimana. Jadi kita ini sudah ditakdirkan, terciptakan dari tanah, ya memang terpengaruh dengan pertemanan.
Harapan kita kalau kita sering ketemu dalam acara-acara kebaikan 4 bulanan, atau kalau 4 bulanan antum terlalu berat, ya minimal dalam setahun itu 2 kali atau apa datang ke Al-Fatah dalam acara-acara yang seperti begini. Bagi yang lebih mudah, wanya daerah Jawa Timur, Jawa Tengah bisa lebih sering lagi. Harapannya nanti pertemanan ini terus kita lanjutkan di akhirat sana. Begitulah kesimpulan, suasana akhirat itu yang teruskan suasana dunia ini. Yang dulu di dunia kenal, di akhirat pun kenal. Yang di dunia tidak kenal, dikhawatirkan di akhirat tidak kenal. Semua orang yang masuk surga dari kalangan orang beriman diberi hadiah. Siapa kenalan kamu yang belum masuk surga, kamu cari, kamu ajak masuk. Jadi pertemuan-pertemuan itu jangan dianggap tidak penting. Itu memang kebutuhan suplemen rohani kita. Insya Allah semuanya niat, insya Allah. Itu yang terpenting dari majelis ini. Kalau dari antum ada yang bisa sampai besok sebelum zuhur, itu harapan kita. Nanti ada koordinasi bayan maghrib, bayan subuh, kemudian penanggung jawab ada sedikit koordinasi. Karena dikhawatirkan apa itu nanti September yang hadir, karena sekarang sudah hadir tidak sebanyak ini. September mungkin sekemampuannya, akhir September perwakilan aja. Maka sebelum itu kalau ada sedikit koordinasi besok musyawarah besar untuk membahas kelanjutan macam-macam kerjasama yang telah berlangsung. Insyaallah semuanya niat. Kemudian jangan lupa untuk saling mendoakan antar kita, wabil khusus antar alumni dan alumni dengan gurunya, gurunya dengan alumninya, supaya kita ini selalu diridhai Allah, diluruskan, dijadikan dalam amalan-amalan yang datangkan hidayah persatuan untuk diri kita dan umat. Insyaallah. Kemudian Oktober itu kalau jadi akan ada musyawarah. Tapi tempatnya di mana masih ngintip takdirnya belum tampak. Yang kalau nanti ada takdirnya, kemungkinan terulang lagi di Temboro yang akan memimpin musyawarah saya saat sendiri. Kira-kira kalau diputuskan, mungkin selain Temboro tempatnya agak sempit. Di Temboro kira-kira antum ada kesiapan nggak untuk datang? Alhamdulillah. Tapi ya yang penting niat aja, terus doa, ya Allah berikan yang terbaik. Orang itu amal agama bisa bersemangat di samping pertemanan adalah dengan amalan. Dulu di sekitar sini ceritanya orang-orang tua dulu, ketika terjadi pergulaan revolusi komunis waktu itu, banyak orang Temboro, orang sekitarnya itu pada nggak bisa tidur, udah ngungsi karena saking ngerinya suasana waktu itu. Maka mereka pada datang ke Temboro, datang ke kiai-kiai lain, kemudian dijak bareng-bareng amalan. Jak bareng-bareng amalan, di antara amalannya baca ayat 5. Ayat Hirzi, ayat 5 diulang-ulang, tiupkan air, diminum. Maka orang-orang itu selepas minum air Hirzi dan air amalan tadi itu, banyak yang masih takut tapi nggak bisa nahan dirinya untuk maju. Mau maju sambil nangis nggak bisa mundur gitu.
Cerita-cerita lucu, jadi akhirnya banyak nusratullah datang sebab amalan. Nah kita ini kalau sudah tahu sesuatu itu baik, sesuatu itu diridhai Allah, maka di samping pertemanan yang baik, kita jangan lupa jasa amal. Kadang-kadang kita ini sudah tahu baik, pertemanan baik, tapi gak maju-maju. Setelah pas diteliti ternyata ayat hirzinya hari itu lupa, hizibnya lupa. Akhirnya kebaikan-kebaikan, perjuangan-perjuangan yang barokah yang telah kita ketahui itu jadi wacana yang tidak terwujudkan di dalam kehidupan. Maka acara wiritan dan acara jaga pertemanan ini bagian dari yang kita perjuangkan berkelanjutan tanpa ada akhirnya. Bahkan kita wariskan kepada generasi-generasi selepas kita, anak kita, tangga kita, teman-teman kita, santri kita. Insyaallah. Terus jangan lupa semua santri kita ini, Masya Allah, dan sudah paham bahwa rezeki kita ini sudah ada tulisannya. Ya, rezeki kita ini sudah ada batasannya, tidak akan berkurang, begitu juga tidak akan bertambah. Maka bagaimana kita ini menahan diri sebentar sambil nunggu mati. Urusan makan minum itu diperhatikan, jangan sampai ada yang tidak pas, supaya kelancaran hidayah dalam kehidupan kita ini tidak terganggu. Karena dalam sabda Nabi itu kullu lahmin nabata min haramin fannaru aulabi. Semua daging yang tumbuh dari yang haram, neraka lebih berhak untuk melahap daging tersebut. Maknanya dia ini akan sulit dalam kondisi bersih, jadi sulit meninggalkan macam-macam pelanggaran gara-gara kurang bersih makanannya. Insyaallah. Kemudian santri di daerahnya, alumni daerahnya adalah tokoh-tokoh masyarakat. Minimal tokoh istrinya lah. Nah, punya kekuasaan menurut wilayah masing-masing. Kalau belum punya istri, minimal punya kekuasaan mulai ujung kaki sampai ujung rambut dia. Nah. Jadi kita ini sebetulnya apa itu miniatur kerajaan surga. Setiap orang beriman minimal dia akan menempati 10 kali lipat dunia luasnya kerajaannya di surga. Kita ini masuk dalam sabda Nabi, kullukum ra'in. Semua dari kalian adalah penanggung jawab. Wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Semuanya akan ditanya oleh Allah mengenai rakyat dia. Rakyatnya pertama kali ya badan dia itu. Kemudian orang-orang yang di bawah pengaturan dia. Suatu hari yang mulia lebih besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Muslim, beliau dengan para sahabat melihat domba-domba yang sedang dilepaskan di Sahara. Kemudian Nabi bersabda, kalau umpama domba-domba ini milik kalian, kira-kira akan kalian serahkan perawatannya kepada siapa? Kepada pengembala yang sayang, apa kepada pengembala yang gualak pada domba-domba kamu? Maka semuanya sahabat mengatakan, tentu kami tidak akan merelakan perawatan domba-domba kami kepada pengembala yang kejam. Maka Nabi bersabda kurang lebihnya, innallaha la yuhibbu ar-ri'a al-hutamah. Begitu juga Allah tidak suka kepada para pengembala umat yang kejam kepada umat. Nah. Maka kalau kita ini ingin terus dipilih oleh Allah untuk jadi asbab hidayah, kita ini dalam pengaturan kita asasnya adalah asas sayang. Jangan asas kebencian. Kebencian itu tidak membentuk, kecuali teroris. Kerja kebencian itu yang ada datangkan sumpah. Maka dalam medsos kalian,
Kemudian dalam tulisan kalian, omongan kita jangan ada yang mengarah kepada mengejek. Kita ini mau ngajak bukan mau ngejek. Bedakan antara mengajak dan mengejek. Ya, akhirnya suasana pengaturan kita ini jadi indah. Akhirnya tambah lama tambah menarik. Rahmatan lil alamin. Isinya itu sayang. Orang yang nggak cocok lewati aja. Orang itu kalau nggak cocok, kita naruh sendok keliru aja jadi masalah. Dan umur kita akan habis untuk mengomentari komentar-komentar negatif dia. Kita punya banyak urusan yang perlu kita konsentrasi ngurusnya, nggak usah ngurus hal-hal yang menghabiskan umur. Jadi kita harus bicara positif, nulis positif, yang tidak cocok kita lewati aja. Akhirnya terbentuk satu komunitas yang indah. Dilihat indah, diajak tengkar nggak mau. Dilihat indah, diajak tengkar nggak mau. Terus akhirnya karena indah, nanti nasabahnya tambah banyak. Orang-orang yang sumpek akan pergi melihat keindahan. Ini di Sarangan karena indah, orang-orang sumpek pada ke Sarangan. Di Puncak karena indah, dan nanti kalau suasana komunitas alumni ini indah, nanti orang-orang sumpek pada datang. Orang semua akan bilang lagi pada temannya, ayo ke sana, ayo ke sana. Akhirnya, masya Allah, masjid kalian nggak muat, pesantren kalian nggak muat. Tapi kalau apa-apa dibalas dengan lebih ganas, namanya itu kumpulannya monster. Api dilawan dengan api tambah menyala.